Pria ini adalah seorang pembunuh bayaran yang mengikuti aturan dengan sangat ketat. Ia tidak pernah meninggalkan siapapun hidup dalam setiap misinya, bahkan seekor nyamuk pun tidak. Ia juga memiliki syarat yang jelas. Sebelum menerima pekerjaan, klien harus membayar setengah dari uang di muka. Setelah menyelesaikan misi, ia pulang dan menunggu untuk menerima sisanya. Hidupnya terus berputar dalam rutinitas yang sama, dan ia pikir dirinya akan selalu sendirian. Namun di tempat berbeda, terdapat seorang pencuri wanita yang cerdas. Wanita itu memiliki paras yang polos. Ia memasukkan petasan ke dalam mulutnya, menyalakannya, lalu melemparkannya ke sebuah taman. Saat para penjaga keamanan berlari menghampiri, ia diam-diam mengayuh sepedanya masuk ke dalam museum. Kali ini, ia tidak mencuri hanya untuk bersenang-senang. Ia masuk ke sebuah kantor, melepas mantelnya, dan mencuri sebuah lukisan senilai $2 juta. Tetapi rencananya mengharuskan ia mengembalikan lukisan itu sebelum museum tutup, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nama wanita itu adalah Bella, dan ia berlatih cara bernegosiasi dari pewaris. Ia juga berlatih bagaimana keluar dengan membawa lukisan itu. Jika pembeli memintanya untuk tetap tinggal, ia akan menukar lukisan asli dengan yang palsu pada saat yang tepat untuk menyelesaikan trik tersebut. Dalam pertemuan itu, seorang penilai memastikan bahwa lukisan tersebut asli. Pembeli setuju untuk membayar dan memerintahkan anak buahnya untuk membawakan uang sebesar $800.000. Namun tiba-tiba, Bella berkata bahwa ia tidak jadi untuk menjualnya. Mendengar itu, pembeli marah besar. Bella berkata bahwa ia hanya bercanda, dan saat semua orang lengah, ia diam-diam menukar kembali lukisan asli ke dalam kotak, tepat di depan mereka. Pembeli pun tenang kembali, dan lalu memberikan uang $800.000 padanya. Setelah pergi, Bella tidak berhenti sejenak pun. Ia menginjak gas dan melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, sang pembeli masih merasa bangga, dan mengatakan bahwa ia bisa mencium aroma khas dari lukisan itu. Saat sang pembeli mencium lukisan itu, cat yang masih basah pada lukisan palsu tersebut menempel di hidungnya. Melihat itu, sang penilai mengatakan bahwa lukisan itu ternyata palsu. Menyadari ia tertipu, si pembeli marah besar, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Dan tidak lupa, ia juga menghubungi pembunuh bayaran terbaik yang ia kenal, yaitu Jason. Rencana Jason adalah menyingkirkan Bella di tempat yang sepi dan tersembunyi. Namun saat ia mengikutinya, ia terus-menerus dibuat terkejut. Bella mencuri dimanapun ia berada. Ia bahkan mengambil sesuatu dari toko bunga sebelum masuk ke ruang ganti. Jason berpikir inilah saatnya. Ia menunggu di luar, mendengarkan suara dari dalam ruangan. Yakin bahwa Bella masih di dalam, ia berbalik, bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Bella sudah berganti pakaian dan kabur lewat pintu keluar lain. Jason terus membuntutinya hingga larut malam. Ia punya banyak kesempatan untuk menembak, tapi setiap kali ada kesempatan, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Frustasi, ia memutuskan untuk menyerangnya secara langsung. Namun saat itu juga, Bella berhenti di sebuah hotel. Jason mendengar nomor kamarnya dan segera menuju gedung di seberangnya. Ia memasang senapan sniper dan lalu membidik jendelanya. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dan mematikan lampu. Jason tidak punya bidikan yang jelas, jadi ia memasang alat penyadap, membersihkan senjatanya, dan menunggu sambil mendengarkan suara-suara dari kamar tersebut. Tanpa sengaja, ia pun tertidur. Saat ia terbangun, hari sudah pagi, dan Bella pun baru bangun. Jason kembali mengarahkan senjatanya dan melihat Bella dengan santai mengambil jus milik orang lain, meminumnya, lalu meletakkannya di meja lain. Melihat itu, Jason yang tak pernah gagal dalam misi apapun, tiba-tiba menurunkan senapannya.